15 menitan dan sudah seperti ini guys. Ya, ini dingin cuy. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Sekta. Nah teman-teman, di video kali ini di sini saya mau bahas ya fan cooler nih guys. Ini dari Laga Indonesia. Ini dalam paket pembeliannya kita mendapatkan apa nih guys ya? Ini dapat sarung jempol guys ya. Ini biar lebih GG lagi ketika kita push rank ya. Oke, nanti juga saya akan coba tes mainin Honor of King dengan menggunakan fan cooler ini guys. Pastinya di sini device ataupun HP-nya di sini saya akan pakai Poco F6 guys ya. Oke, nah di sini kita coba lihat dulu teman-teman ya, ini untuk sarung jempolnya dia ada logo RRQ ya. Karena memang kita bisa request tuh pingin apa ya, enggak. Ya udahlah saya RRQ aja. Nah, ini untuk sarung jempolnya seperti ini guys ya. Dan ya sebelumnya saya sudah coba, cukup nyaman, enak guys, enggak selip gitu ya ketika kita coba mainin game atau push rank ya. Nah, disini juga teman-teman ini untuk tempat sarung jempol ini juga bisa kita manfaatkan untuk headset ataupun TWS guys. Disimpan di sini ya. Jadi ini lumayan nih guys ya. Tuh, mantap ya, dalam paket pembelian sudah dapat nih. Nah, kemudian kita coba lihat lebih detail dari fan coolernya. Untuk dashboardnya dia tampilnya seperti ini. Di sini ada Laga, kemudian ini mereknya ataupun tipenya MRX01SKAD ya, magnetic fan cooler ya. Kemudian juga di sini teman-teman kita fast cooling ya. Kemudian juga ada magnetic. Kemudian juga di sini support live streaming ya. Ini maksudnya apa nih live streaming? Atau kita mendapatkan jepitannya gitu ya, ataupun kita dapat yang ada skrup untuk disimpan di tripod. Nanti kita coba lihat guys. Untuk di sebelah sini fly in your way. Kemudian ini ada Laga. Nah, itu untuk di bagian belakang spesifikasinya teman-teman bisa dibaca aja ya. Modelnya MRX01 USB Type C. Di sini materialnya ABS plus aluminium alloy. Jadi ini ada aluminiumnya guys ya. Beratnya 58 gram nih. Oke ya. Nah, ini untuk dalam paketnya fan cooler. Oh iya, dapat clip guys, dapat clipnya nih, magnetic pad. Kemudian juga dapat di sini USB Type C cable ya. Oke, kita coba lihat teman-teman untuk padnya seperti ini ya teman-teman ya. Nih, ini udah kelepas guys, seperti ini tinggal ditempel aja di belakang smartphone ya. Kalau misalkan teman-teman di sini nggak ada case model kayak gini dan langsung dipasang di smartphone juga bisa, tapi kalau saran saya sih sayang ya kalau misalkan ini langsung dipasang ke body backdoor belakang gitu ya, takutnya nanti gimana gitu guys. Baiknya pakai ini aja. Nanti kita coba buktikan guys, apakah fan cooler ini ketika bermain game itu bisa bikin HP-nya adem. Kita coba lihat guys ya. Nah, kalau ini saya nggak pakai dulu guys ya, ini nggak pakai dulu. Nah, kita coba lihat teman-teman untuk di sini ya, fan coolernya modelnya seperti ini. Dan ya teman-teman, di sini kita dapat jepitannya. Cuman di sini ada yang aneh guys, kok gini ya. Dan ini enggak kokoh guys, tuh goyang-goyang. Nanti kita coba lihat guys, ini kita lepas dulu aja seperti ini guys. Nah, kalau misalkan kita langsung tempel ke smartphone, ini kita coba lihat magnetiknya kuat nggak ya. Kuat banget guys tuh. HP-nya bisa langsung keangkat ya. Nih tuh teman-teman ya, ini kuat. Oke, kuat ya guys ya untuk si ininya tuh, mantap ya. Nah, kemudian di sini juga kita mendapatkan kabel data ya, USB Type C to Type A dan cukup panjang guys. Ini teman-teman ada nempel di sini ya. Ini untuk di bagian sini guys nih. Kita coba tempel dulu ya, dia lepas guys. Nah, ini guys ya. Nah, ini kita tempel dulu di sini. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti yang satu lagi nih, yang ini nih kita sudah tempel. Ini supaya nanti ketika dijepitkan di smartphone itu dia itu enggak selip guys ya. Nah, ya, oke, udah nempel. Nah, ini teman-teman. Oh iya guys, ini nih, ini nanti bisa dipasang di tripod ya, ada skrupnya dan juga dia sudah aluminium bukan plastik lagi guys. Mantap ya. Tuh, modelnya seperti ini. Cuman ini ada kayak gini guys. Ini apa nih? Oh, sepertinya ini magnetik guys ya. Ini sepertinya magnetik, atau mungkin ini bisa dilepas guys. Oh iya nih, kayaknya ini bisa dilepas guys. Kita coba ya. Oh iya guys, ini pakai magnet. Keren ya. Nah, ini yang aluminium nah guys ya. Nah, ini aluminiumnya nih. Ya, aluminium nah ya. Nah, ini aluminiumnya guys.
Oke, dan kalau kita ingin coba pasangkan yang pakai jepitan, tinggal gini aja. Ini udah kekinian ini. Tuh. Jadi tuh klop guys. Mantap ya, tinggal disesuaikan aja nih guys ya. Ini untuk lubang chargernya. Nah, kita bisa seperti ini juga dibalikan, jadi lubang chargernya bisa di sebelah sini guys, atau ke belakang smartphone. Nanti contohnya seperti ini nih. Nah, contohnya seperti ini, jadi nanti lubang chargernya ke sini guys, jadi seperti ini. Wih, mantap guys ya. Tuh ya, ini kalau misalkan pakai magnetik mah udah aja ini. Nah, ini aksesorisnya guys, seperti ini ya. Keren. Kalau magnetik ya tinggal tempel aja gini ya, seperti itu guys. Nah, sekarang di sini kita akan coba nyalakan guys ya. Ini kita simpan dulu, kita coba nyalakan nih ya teman-teman, apakah dia ini ada level speed atau tidak guys. Kita coba ya, karena saya juga belum tahu nih, baru unboxing, baru coba-coba aja. Nah, ini nyala seperti ini. Ini teman-teman, nanti pasti ini dingin. Nanti kita coba tes selama 15 menit itu seperti apa. Nah, kemudian di sini teman-teman ada tombol. Nah, ini kita coba tahan atau kita klik satu kali. Oke, ternyata dia ini bukan pengatur speed ya. Kita coba tahan agak lama. Jadi dia untuk mematikan lampunya ya, lampu warna birunya guys. Nah, kita coba nyalakan lagi seperti ini. Tuh ya. Jadi ini bukan untuk pengatur speed ya, karena di keterangan juga ini enggak ada speed levelnya guys, seperti itu ya. Dan ini kalau menurut saya sih cukup keren sih, cukup worth it. Dan barusan juga beberapa detik tuh dia sudah berembun guys. Tuh belum juga 1 menit dia sudah berembun. Ini lihat, keren guys, dingin ini ya. Coba cek dulu sebentar. Udah 24. Ini nanti bisa lebih dari atau kurang dari 10 guys ya. Mantap nih teman-teman ya. Oke. Nah, kita akan coba tes di sini kurang lebih selama 15 sampai 20 menit guys. Seperti apa nanti ya? Apakah dia akan ada bunga es? Oke. Kita coba lihat guys ya. Ini sesuaikan aja dengan harganya guys ya. Oke guys, di sini saya sudah coba tes ya. Ini dinyalakan guys, kurang lebih sekitar ya 15 menitan. Dan sudah seperti ini guys. Ya, ini dingin cuy ya. Oke, nah ini seperti ini. Oke, dan ya lumayan lah guys ya. Ini bisa menolong nih ketika kita bermain game ya, HP-nya overheat atau panas. Dengan menggunakan fan cooler itu bisa lebih aman, lebih stabil untuk suhu smartphone-nya guys ya. Langsung aja nih kita coba tes ya. Di sini mainin gameplay Honor of King guys ya. Oke guys, di sini kita coba mainin ya teman-teman ya. Ini Honor of King ya. Tuh teman-teman, ini kita menang guys ya. Mantap ya. Ini saya sudah main 1 match dan kita coba lihat suhu si Poco F6 saya cuman di 37 aja guys ya. Nih kita coba teman-teman lihat tuh ya. Oke, ini keren banget. Dan ini langsung pakai case ya. Tuh, saya nggak pakai yang ini ya, yang jepitnya ya. Tuh, yang jepitnya juga keren. Nah, saya coba di sini mainin 1 match dan aman banget nih guys ya. Bisa apa namanya, suhunya terjaga gitu guys ya. Oke, sip teman-teman ya, quarter kill. Mantap ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau menurut saya sih ini cukup worth it lah ya, recommended untuk teman-teman beli gitu ya. Dan terbukti lumayan nih bisa menjaga suhunya tetap adem. Di sini saya tadi coba di 90 fps ya, untuk settingannya maksimal guys, atau maksimum ya. Keren ya. Yuk, yang mau beli nanti bisa langsung aja dicek di deskripsi Pok. Kayaknya MPP deh. Oke, MPP guys ya. Mantap. Pakai sarung jempol juga nih, karena dapat juga kan sarung jempol dalam pembeliannya guys. Mantap ya, recommended.